Pada video ini kita akan membahas kenapa enkripsi perlu diterapkan terutama pada program-program yang menggunakan jaringan komputer dalam melakukan proses pertukaran data. Pada video ini nanti kita akan membuat program sederhana. Ada dua buah program. Kedua program ini nanti saling bisa mengirimkan teks ya melalui jaringan komputer. Kemudian kita akan tunjukkan bahwa proses enkripsi itu perlu diterapkan terhadap kedua program ini ya nanti. Bagian pertama pada video ini kita akan mengulas sekilas ya, membahas sekilas pembuatan dua buah program. Program ini nanti kedua program ini kita namakan server dan klien. Ada satu pasang program ya. Kedua program ini nanti saling bisa mengirimkan pesan teks ya, tentu saja berupa teks. Yang server, program yang server perlu mengaktifkan terlebih dahulu nomor port TCP. Kemudian program klien perlu memasukkan IP address server dan nomor port yang diaktifkan oleh server. Kemudian klik tombol connect, kemudian terhubung. Setelah keduanya ini terhubung, kemudian server atau klien bisa saling mengirimkan teks melalui kotak yang kecil ini ya. Ya, melalui kotak yang kecil ini. Nah, kotak yang besar ini nanti teks yang diterima dari sisi lawannya. Kemudian tombol send ini nanti digunakan untuk mengirimkan teks yang sudah diketikkan di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Ini desain kedua program ini. Oke. Kita akan membuat dua buah program ini ya. Kita akan selesaikan dulu yang sisi server ya, sebelah kiri ini. Kita akan membuat sebuah project ya, seperti biasa kita membuat sebuah project. Saya namakan teks messenger gitu aja. Kemudian finish, John create. Oke, kemudian kita nanti akan membuat dua buah paket ya. Dua buah paket. Paket yang pertama untuk menyimpan file-file untuk program server. Paket yang kedua digunakan untuk menyimpan file-file yang digunakan untuk program klien ya. Berarti nanti ini kita ada dua buah paket. Saya namakan satunya server. Kemudian paket saya namakan klien. Oke, kemudian kita selesaikan yang sisi server dulu. Kemudian ini kita bikin sebuah JFrame ya. JFrame. Ini JFrame. Kemudian ini saya namakan main server gitu aja ya. Ini terserah namanya ya. Oke, ini saya namakan main server gini juga nggak apa-apa. Oke. Kemudian kita tambahkan ini ya, absolute layout ini. Kemudian kita tambahkan beberapa komponen. Ini JTextField, kemudian ini JTextPin ya. JTextPin kita nanti tidak menggunakan dua ini ya, dua bagian ini. Ini tidak menggunakan JTextField, kita nanti akan menggunakan JTextPin. Karena menggunakan JTextPin memungkinkan kita untuk memasukkan karakter baris baru ya, atau new line ya. Jadi nanti kita menggunakan JTextPin. Kemudian kita masukkan ini, ini sudah ya tadi, kita ulangi lagi. Sudah, kita masukkan komponen-komponen yang diperlukan. Oke, ini ya. Kemudian JTextPin ya, JTextPin. Nah ini JTextPin, ini saya minimize aja dulu. Ya, oke. Ini JTextPin ya. Ini klik aja di sini. Kemudian ini ditahan ya, ditahan. Kemudian mouse sebelah kiri ditahan. Kemudian diarahkan di kira-kira segini lah. Oke. Yang ini ya, yang server. Ya kurang lebih seperti ini.
Kemudian ini tombol, button. Oke. Ini seperti ini. Kemudian ini juga JTextPaint yang ini seperti ini ya. Oke. Kemudian ini button, saya taruh di sini ya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kemudian ini saya besarkan segini. Oke. Timesnya saya ganti ke flat light ya. Flat light. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian ini saya skip. Jadinya seperti ini. Kemudian ini coba kita jalankan. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita maximize banyak space yang kosong, ini kita disable aja supaya enggak supaya maximize-nya ini enggak bisa diakses. Di sini kemudian resizable-nya ini saya hilangkan. Oke, kemudian saya simpan beberapa variabel saya ganti ya. Ini misalnya saya ganti port TCP, kemudian ini kita ganti button activate, kemudian ini TextPaint view gitu ya. Kemudian ini TextPaint send, kemudian ini button send. Oke. Kita save ya. Kemudian kita tambahkan pertama adalah event handler untuk button. Ini kita tambahkan event handler untuk mouse click. Kemudian ini kita tambahkan pula event handler untuk event mouse click ya. Kemudian ini editable-nya saya false, saya set false karena ini tidak kita maksudkan untuk untuk menghindari pengguna program memasukkan teks di sini ya, karena ini hanya untuk melihat saja ya, untuk melihat teks yang sudah diterima maupun yang sudah dikirim nanti. Kemudian ini warnanya saya ganti background ya. Ini bisa saya ganti warnanya white ya. Oke. Seperti ini. Kemudian tampilan untuk server sudah. Kemudian kita tambahkan untuk client sama other, kemudian JFrame. Ini saya namakan main client begitu ya. Main client, kemudian finish. Oke. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus kita masukkan komponen-komponennya sama dengan server. Bagian yang ini dan yang ini adalah JTextPaint ya. Bagian yang ini dan ini JTextPaint sama dengan server ya. Oke, ini saya skip saja. Oke, klien jadinya seperti ini. Variabelnya juga beberapa sudah saya ganti ya. Ini nama variabelnya. Kemudian ini sudah saya ganti. Oke.
Kemudian kita akan menambahkan sejumlah baris kode supaya program ini, kedua program ini, server maupun klien ini bisa saling terhubung melalui jaringan komputer ya. Dan kemudian bisa saling mengirimkan teks. Oh ini salah, ini harusnya connect ya labelnya. Oke, kemudian untuk alurnya, pertama server di sisi server bahwa pengguna program server ini, pertama dia akan memasukkan nomor port TCP. Nomor port TCP-nya ini yang boleh dimasukkan antara 0 hingga 65.535 ya. Kemudian dia akan mengklik tombol activate. Setelah tombol activate ini diklik, server siap untuk menerima koneksi dari klien ya. Kemudian pengguna program klien memasukkan IP address dan memasukkan nomor port TCP. IP address dan nomor port TCP yang dimasukkan itu IP address dari program yang menjalankan server ya. Kemudian nomor port TCP ini yang dimasukkan adalah nomor port TCP yang disetting di program server. Oke. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu IP address server ya, IP address komputer tempat menjalankan server. Untuk menghubungkan kedua buah program kita, yaitu program server maupun program klien melalui jaringan komputer, kita nanti akan menggunakan objek soket. Nah, sekarang kita bahas dulu ya mengenai soket ini. Jadi soket pada prinsipnya adalah sebuah objek ya. Sebuah objek pada prinsipnya ada sebuah objek dari kelas soket ya. Ini jadi objek dari kelas soket. Kelas soket ini disediakan oleh Java ya, sudah disediakan oleh Java. Kita tidak perlu membuat kelas soket, kita cukup nanti membuat objek soket. Ya, jadi sebetulnya soket adalah objek dari kelas soket ya. Objek soket mengimplementasikan protokol TCP atau protokol UDP pada layer 4. Kemudian menggunakan objek soket ini nanti program-program yang berada di layar atas ya, program-program yang berada di aplikasi menggunakan soket ini untuk mengirimkan ataupun menerima data ya. Jadi program server kita nanti ada di sebelah, pada diagram ini ada di sebelah kanan, program klien kita berada di sebelah kiri. Nah, sebagai ilustrasi, program server kita ini nanti berjalan, ini sebagai ilustrasi saja, berjalan di komputer dengan IP address 172.16.1.2 ya. Kemudian program klien kita berjalan di komputer dengan IP address 192.168.1.1. Kemudian antara program klien dan program server ini terhubung oleh jaringan komputer seperti ini. Nah, nanti di program server ya, di sisi program server, kita nanti akan membuat terlebih dahulu sebuah objek yang merupakan objek dari kelas server socket. Ini kita sebut sebagai objek server socket ya. Nah, objek server socket ini begitu kita bentuk ya, begitu ini dibentuk, maka dia akan menunggu koneksi yang datang ya. Dia akan menunggu request yang datang ya, menunggu request koneksi yang datang. Kemudian pada sisi program klien ya, pada sisi program klien nanti pertama dia akan membuat sebuah objek dari kelas socket. Ini kita sebut saja sebagai objek socket ya. Objek socket ini nanti melakukan mengirimkan request koneksi ke program server. Di sini nanti dia akan memasukkan IP address tujuan yaitu 172.16.1.2 dan nomor port
TCP tujuan jika dia menggunakan TCP ya. Kemudian request dari objek soket yang ada pada sisi klien ini diterima oleh objek server soket. Begitu dia menerima request koneksi dari objek soket yang ada di sisi klien, maka objek server soket ini akan membuatkan sebuah soket. Tapi objek soket ini berada pada sisi program server. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan, ya. Objek soket itu mengimplementasikan protokol TCP atau protokol UDP. Protokol-protokol yang ada pada layer 4 ya, itu memiliki karakteristik utama yaitu seolah-olah dia membentuk sebuah logical connection sehingga antara soket yang ada di client dan soket yang ada di si server ini saling berhadapan ya, end to end ya, saling berhadapan. Dari objek soket ini kita bisa membentuk objek output stream ya. Di sini objek output stream ini pada prinsipnya menyediakan sebuah mekanisme untuk menulis byte atau array byte ditujukan ke suatu tujuan tertentu. Nah, tujuannya ini bisa file, bisa koneksi ya. Nah, kalau di kasus kita berarti koneksi antar soket ini ya. Di sini ini output stream. Jadi nanti byte-nya ini bisa dituliskan ke output stream, oleh output stream akan dikirimkan ke tujuan tertentu. Kemudian soket juga bisa kita gunakan untuk membentuk objek input stream ya. Objek input stream ini digunakan untuk membaca data dari suatu sumber. Sumbernya itu bisa berupa file, bisa berupa koneksi. Contoh di sini berarti koneksi ya. Kemudian ini byte yang ditulis, ini byte yang dibaca. Ini tidak hanya satu arah ke sini ya, ini bisa jadi dua arah ke sini, bolak-balik. Nah, nanti ketika program klien ini mengirimkan byte ke sini, berarti dia akan menuliskan byte yang akan dikirim ke objek output stream yang ada di sini. Kemudian dibaca, byte-nya itu dibaca dari objek input stream yang ada di sini. Oke, kita akan mengimplementasikan diagram ini ya. Kita mulai dengan sisi sebelah kanan yaitu program server. Jadi kita mulai implementasinya dari sisi program server ya. Ini kita selesaikan dulu. Oke, ini main server. Saya masuk ke sini. Oke. Jadi nanti pengguna program ya memasukkan nomor port TCP di sini. Kemudian dia akan mengklik tombol activate, baru kemudian objek server socket ini dibentuk. Jadi objek server socket ini terbentuk setelah pengguna memasukkan nomor port dan mengklik tombol activate. Itu ya. Saya masuk ke event handler. Kemudian ini kita tambahkan di sini ya. Pertama saya buat sebuah objek thread ya, new thread, kemudian new runnable. Oke. Kemudian kita buat objek server socket ya. Kita buat objek server socket. Caranya kita ketikkan nama kelas, kemudian nama variabelnya terserah ya. Saya namakan server socket aja lah, seperti ini. Kemudian kita panggil keyword new. Keyword new ini digunakan untuk membuat sebuah objek. Kemudian diikuti dengan nama konstruktor. Nama konstruktor ini sama dengan nama kelas ya. Kemudian untuk membentuk objek server socket ini kita butuh masukan berupa
nomor port ya. Nomor port ini harus bertipe data integer. Nomor port ini bisa kita peroleh nomor port ini dari JText field ya, dari text field ke ini get text ya. Kemudian ini harus di-convert ke integer, dari string ke integer ya. Integer, kemudian parse integer seperti ini. Oke. Jadi ketika pengguna program ini memasukkan nomor port ke ke text field port TCP ya, melalui metode getText ini nanti apa yang diketikkan oleh pengguna program ya, apa yang diketikkan oleh pengguna program di text field ini kemudian ditangkap, kemudian di-convert menggunakan metode parseIn yang dimiliki oleh kelas integer, kemudian hasil konversi dari string ke integer itu disimpan di variabel yang bernama nomor port. Nah, variabel nomor port ini nanti menjadi argumen untuk server socket dalam pembentukan objek server socket sini ya. Ini kita simpan saja dulu. Oke, ini masih ada tanda merah di sini. Klik aja untuk menambahkan statement try catch. Sementara tidak saya jelaskan mengenai try catch. Silakan dipelajari sendiri. Kemudian, yang berikutnya adalah setelah kita membentuk server socket pada port tertentu, ya, kemudian kita harus membuat sebuah objek ya, harus membuat sebuah objek socket. Objek ini terbentuk ya, objek ini terbuat ketika ada request dari sisi klien, dari program klien. Nah, kita panggil atau kita gunakan metode accept ya, server socket accept ya. Nah, metode accept ini dimiliki oleh objek server socket. Nah, metode ini akan menghasilkan sebuah keluaran ya, sebuah kembalian berupa socket, objek socket. Nah, ini ditangkap oleh variabel namanya socket. Terserah ini nama variabelnya, tapi yang jelas nama variabelnya, yang jelas tipe data dari variabel ini haruslah kelas socket ya. Ini klik aja, pilih yang import di sini. Oke. Jadi metode accept ini, jadi jika metode accept ini kita panggil di sini, maka metode accept ini akan memberikan hasil berupa objek socket ketika server socket ini menerima request koneksi. Oke. Kemudian kita bentuk objek output stream. Ya, setelah kita bentuk ini, kemudian kita bentuk objek output stream. Pertama kita deklarasikan sebuah instance variabel. Ya, kita deklarasi instance variabel private output stream. Kemudian output stream. Nah, seperti ini. Instance variabel ini ya. Ini salah satu tipe field ya, salah satu jenis field kalau di dalam konsep object oriented programming, salah satu jenis field. Tetapi yang jelas instance variabel ini karakteristiknya mirip dengan variabel. Ya, ini memang sebetulnya variabel, tetapi pertama dia dideklarasikan di kelas ya. Jadi ini anggota langsung dari sebuah kelas. Jadi kalau output stream ini adalah anggota secara langsung dari kelas main server sini. Kemudian deklarasinya sama dengan variabel, yaitu harus didahului ada nama variabel, kemudian ada tipe data yang mendahului nama variabel. Kemudian
ada keyword private, ini boleh dihilangkan, boleh tidak ya. Oke. Yang jelas dengan adanya access modifier berupa private ini berarti nama variabel output stream ini, instance variabel output stream ini bisa diakses ya, scope-nya atau bisa diakses melalui baris-baris kode yang berada di dalam sebuah kelas ya. Jadi ini hanya bisa diakses dari baris kode dimanapun yang berada di dalam kelas main server. Jadi ini tidak bisa dipanggil dari kelas lain, gitu ya. Kenapa kita harus mendeklarasikan instance variabel output stream ini? Jadi instance variabel output stream ini digunakan untuk memegang objek output stream ya. Jadi digunakan untuk memegang objek output stream yang mana ketika objek ini nanti terbentuk, dia harus dapat kita gunakan di bagian manapun pada kelas main server. Jadi begitu nanti pengguna program mengetikkan tombol mengklik tombol activate di sini, maka objek output stream terbentuk dan ketika pengguna program mengetikkan teks di bagian J text pin ini, yang bagian yang paling bawah, yang J text pin yang di bawah ini, kemudian dia mengklik tombol send, maka objek output stream harus bisa digunakan di bagian event handler send ya. Dia harus dapat menulis byte yang ada di J text pin yang kecil ini ya. Jadi kesimpulannya objek output stream harus dapat digunakan baik di sini di tombol activate ini dan juga di tombol send. Kemudian saya kembali lagi ke baris ini ya. Baris ini. Kemudian kita buat objek output stream ya, kita masukkan instance variabel yang sudah kita bentuk sebelumnya, kemudian sama dengan ya. Nah, ini baru kita panggil metode get output stream, yang mana metode ini ya, get output stream ini kalau kita panggil itu akan menghasilkan atau mengembalikan sebuah objek output stream. Nah, objek output stream ini nanti dipegang oleh variabel output stream ini ya. Nah, metode get output stream ini ya, itu dimiliki oleh objek socket ya, dimiliki oleh objek socket, yang mana objek socket ini dirujuk oleh variabel socket ini ya. Oke. Kemudian setelah kita tambahkan sejumlah baris code pada thread, kemudian thread ini kita start ya, taruh di sini ya setelah akhir dari statement pembentukan objek thread. Tulis saja thread.start ini ya, dari yang ini. Oke, kemudian kita lihat dulu. Kemudian objek output stream ini harus kita gunakan untuk menulis byte-byte ya. Nah, jadi saya masuk dulu. Nah, jadi gini. Jadi nanti ketika tombol activate ini diklik, kemudian objek output stream terbentuk, kemudian pengguna program mengetikkan teks di J text pin yang bernama text pin send ini. Kemudian apa yang diketikkan oleh pengguna program ini nanti yang ada di sini dikonvert atau dikonversi ke byte atau array byte ya. Kemudian setelah dikonversi ke array byte, sebuah array byte, kemudian byte-byte-nya itu kemudian ditulis ke output stream. Nah, penulisannya nanti terjadi, penulisan byte ke output stream nanti terjadi ketika tombol send ini diklik ya. Berarti kita masuk dulu ke bagian event handler untuk button send yang ada di sini. Kemudian kita deklarasikan dulu sebuah variabel, lokal variabel ya, berarti yang ada di sini. Sebuah variabel bernama pesan gitu aja. Nah, pesan ini nanti digunakan untuk
menyimpan teks yang sudah diketikkan di J text bin ya, di text bin send yang ada di sini, kemudian dot get text ya, di ini. Nah, kita deklarasikan sebuah variabel yang kita gunakan untuk menyimpan sebuah array byte. Array byte ini array yang elemen-elemennya bertipe data byte ya. Kemudian kita namakan aja bytes. Kemudian kita convert atau kita konversi string yang dipegang oleh variabel pesan ini dengan memanggil metode get itu ya, get byte. Pilih yang ini. Kemudian UTF-8. Jadi saya simpan dulu. Nah, jadi metode get byte ini sebetulnya adalah mengkodekan ya, mengkodekan menggunakan format encoding tertentu. Kalau di sini kita menggunakan UTF-8. Silakan dibaca sendiri mengenai UTF-8. Kemudian metode ini mengkodekan setiap karakter yang ada pada suatu string, kemudian menyimpannya sebagai sebuah array byte. Nah, array byte-nya itu kita tangkap menggunakan variabel byte ini ya. Kemudian ini kita tambah try and catch ya. Ini diklik aja di sini. Klik yang surround will try catch ini. Oke, ini dihapus saja yang komentar yang ini. Di baris bawahnya kita sudah dapatkan bytes ya, yang merupakan hasil proses pengkodean melalui perintah getByte ini ya. Proses pengkodean string yang dipegang oleh variabel pesan ya. Kita tulis byte ini ke output stream, ke objek output stream. Kita tulis output stream ya. Kemudian cari write ya. Cari write yang ini. Kemudian masukkan byte ya. Nah, ini. Jadi metode write ini argumennya bisa berupa sebuah array byte ya. Jadi nama variabel bytes ini bisa kita masukkan ke sini ya. Kemudian ini sudah kita tulis, kemudian kita ganti ini ke IO exception ya. Exception handlingnya kita ganti ke exception. Kita simpan dulu. Setelah kita tulis byte ini ke objek output stream, selanjutnya kita kirim, kita panggil metode flash ya, seperti ini. Oke. Metode flash ini yang dimiliki oleh objek output stream ini, pertama dia akan mengosongkan buffer yang ada di objek output stream, sekaligus dia juga akan mengirimkan ya, atau menuliskan ke tujuan ya. Jadi kalau yang metode write ini hanya memasukkan byte. Kalau yang ini benar-benar mengkosongkan buffernya ini, sekaligus benar-benar menuliskannya ke tujuan. Jadi tujuan kita kan koneksi antar soket ya di sini. Berarti nanti ini sama halnya kalau kita panggil flash ini, kita kirimkan ke tujuan, ke soket tujuan ya. Selanjutnya kita pindah ke bagian klien ya di sini. Oke, ini kita close. Kemudian kita masuk ke klien. Oke. Nah, ini saya pilih yang ini.
Oke, ini ya. Ini kita masuk ke sini. Pertama di sisi klien nanti pengguna program masukkan IP address dari tujuan ya, IP address tempat program server berjalan, dan juga port TCP, yaitu port yang diaktifkan di program server ya. Kemudian klik connect. Setelah itu baru pengguna program bisa mengetikkan teks di sini. Kita mulai dengan membuat soket terlebih dahulu, ini yang sebelah ini. Jadi objek soket ini baru terbentuk setelah pengguna program mengklik tombol connect ini. Berarti kita masuk ke Massive Handler di sini. Kemudian kita tambahkan sebuah thread sama dengan new thread, kemudian new runnable. Oke, kemudian ini diklik, setelah itu klik yang ini. Oke, kemudian di sini. Nah, kita tambahkan dulu objek soket di sini. Oke. Soket ya. Pilih yang paling atas. Soket sama dengan new soket. Nah, control space. Nah, nanti ketika dikontrol spasi ini pilih yang ini ya, yang nomor 4 ini, baris yang keempat ini, yaitu ketika kita membuat sebuah soket, kita harus masukkan host ya, nama host. Nama host ini bisa berupa IP address, bisa berupa nama host atau hostname ya, atau nama domain ya. Kemudian kita masukkan juga nomor port tujuan. Yang jelas ini IP address tujuan, ini nomor port tujuan. Klik di sini. Ini kita biarkan saja dulu. Kemudian di sini, di atas ini kita deklarasikan sebuah string dengan nama variabel IP address ya. IP address ini diperoleh dari text field IP address ini ya, get text. Oke, kemudian integer port ya, kemudian port ini saya tulis nomor port. Ini biar tidak rancu, saya tulis seperti ini aja, IP address tujuan, kemudian tujuan, ini biar kita mudah mempelajarinya. Kemudian kita panggil metode parse integer untuk mengkonversi string ke integer. Kemudian text field port TCP, ini yang ini ya. Kemudian get text seperti ini. Kemudian kasih titik koma. Kemudian yang ini baru kita masukkan IP address, kontrol spasi tujuan, kemudian nomor port tujuan. Oke. Kemudian kita simpan dulu. Setelah itu kita tambahkan statement try and catch ini. Kemudian pilih yang try catch ya, jangan yang multi catch. Try catch. Oke. Kemudian oke. Ini kita hapus dulu. Oke, seperti ini. Setelah soket terbentuk, baru kita buat input stream ya, objek input stream dari soket. Nah, sama dengan output stream ya. Jadi objek input stream nanti harus bisa diakses di sembarang bagian ya, di bagian manapun di dalam kelas main client. Karena nanti ketika kita klik
ketika pengguna program mengklik tombol connect, maka objek input stream terbentuk, dan objek input stream ini harus bisa berfungsi untuk membaca data. Nah, objek input stream tentunya begitu kita klik connect, ketika sisi lawan mengirimkan pesan, dia langsung secara otomatis akan menambahkan teks yang ada di JTextPin yang besar di sini, itu ya. Kemudian kita deklarasikan dulu instance variable private input stream seperti ini ya. Kita deklarasikan instance variable input stream. Jika ada tanda merah seperti ini, diklik aja di sini, kemudian pilih import. Oke, setelah kita mendeklarasikan instance variable input stream, kita isi instance variable input input stream ya, yang ini nama variabelnya sama dengan socket get ya, control space input stream ini ya. Nah, ini metode get input stream ini jika kita panggil akan menghasilkan objek input stream, yang mana objek input stream nanti ini dipegang oleh variabel input stream. Kemudian setelah objek input stream ini terbentuk, kita lihat diagram kita. Nah, setelah itu kita membaca byte ya, membaca sejumlah byte dari objek input stream ya. Untuk membaca byte-byte yang ada di dalam objek input stream, nanti kita akan membuat sebuah buffer, diagramnya seperti ini ya. Nah, oke, ini byte-byte, kotak yang kecil-kecil ini adalah byte-byte yang ada di dalam input stream. Kemudian kita tentukan dulu sebuah buffer. Ya, sebuah buffer. Buffer ini merupakan sebuah array byte ya, dengan ukuran tertentu. Sebagai ilustrasi ini saya contohkan sebuah buffer ukurannya 4 byte sehingga dia bisa menampung 4 byte ya. Jadi bisa menampung 4 kotak ini ya, buffer ini. Diagram yang kedua, oke, ini. Kemudian ini saya agak besarkan ya. Kemudian setiap byte di dalam stream ini kita masukkan ke buffer satu persatu ya. Satu persatu sampai kapasitas buffer ini penuh. Ya, karena kapasitas buffer ini di contoh kita ini adalah 4 byte, sehingga dia hanya bisa menampung 4 kotak ini saja. Kemudian itu buffer 1, kemudian oke ya. Nah, ini sudah keisi semuanya buffer ini. Kemudian setelah buffer ini terisi sebanyak 4 byte, kemudian buffer ini dikonversi ke string. Anggap ini namanya adalah string 1 gitu ya. Anggap ini setelah konversi namanya string 1. Kemudian buffer ini dikosongi. Setelah buffer ini dikosongkan, selanjutnya buffer ini digunakan untuk mengisi sisa byte ya, yang ada di dalam stream, sisa byte, kemudian dimasukkan ke buffer ini. Setelah itu dikonversi ke string, sebuah string, katakanlah namanya string 2. Kemudian yang terakhir adalah ketika stream ini kosong, maka ya, jika stream ini kosong, maka kita gabungkan string 1 dan string 2, kemudian kita simpan di variabel teks atau pesan gitu ya. Jadi
Nanti kita akan menggunakan statement while ya. Jadi selama stream ini masih ada isinya, maka proses konversi atau proses pemotongan per buffer, pengisian buffer dan konversi string ini terus dilakukan. Ketika dia kosong, maka kita gabungkan. Itu ya. Oke, kita deklarasikan terlebih dahulu sebuah variabel untuk menampung buffer. Buffer seperti ini ya. New byte. Nanti kapasitasnya untuk buffer ini kita set 16 byte ya. Oke, sebetulnya terserah ini kapasitasnya berapa, ini kita set 16. Kemudian input baru buffer ini kita isi ya, baru buffer ini kita isi. Oke, input stream read ya. Oke, read kita cari yang ini ya. Kita masukkan buffer seperti ini ya. Jadi perintah ini akan mengisi buffer ya. Ini kan menginisialisasi, mendeklarasikan variabel untuk byte, array byte, kemudian menginisialisasi, kemudian ini mengisi ya. Metode ini akan mengisi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di diagram, setelah kita mengisi buffer, kemudian kita mengkonversi byte-byte yang ada di dalam buffer ini ke string. Kita deklarasikan sebuah variabel, saya namakan subtext gitu aja ya, subtext. Kalau tadi kan string 1, string 2 ya, ini saya namakan subtext aja. Subtext ini kita buat seperti ini. Kita pilih yang ini ya. Ada banyak pilihan, kita pilih aja yang ini. Nah, ini. Oke, jadi ini membuat sebuah objek string ya, menggunakan array byte ya. Kemudian ini kita masukkan buffer, kemudian kita masukkan format untuk decodingnya ya. Berarti kalau di sini decoding, kalau di server tadi itu encoding ya. Ini tadi UTF-8. Oke. Kemudian ini sudah terbentuk statement 92 pada baris 90 dan 93 ini membaca mengisi buffer, kemudian ini mengkonversi buffer ke string, kemudian ini harus dilakukan berulang-ulang sampai input stream ini tidak ada isinya ya, sampai input stream ini kosong. Tadi sesuai diagram yang ini. Jadi jika nanti stream ini kosong, maka kita harus gabungkan gitu ya. Kemudian kita akan membuat sebuah objek yang akan kita gunakan untuk menggabungkan subtext ini ya. Subtext, banyak subtext ya nantinya. Kalau misalnya teks yang dikirimkan dari program server ke program klien ini sebanyak 40 karakter, berarti otomatis kita membutuhkan 3 buffer ya. 3 buffer dan otomatis akan terbentuk 3 subtext. Kemudian 3 subtext ini harus kita gabungkan bersama ya. Nah, kita akan menggunakan sebuah objek. Objek ini namanya, saya taruh di sini saja, string builder. Jadi string builder ini disediakan oleh Java. Ini string builder ini ya, nama variabelnya terserah. Kemudian saya bikin objeknya string builder. Ini ya. Ini string builder ini disediakan oleh Java, salah satu fungsi yang diberikan oleh
objek string builder ini dia bisa menggabungkan beberapa string secara efisien ya. Kemudian untuk memahami penggunaan objek string builder ini dalam menggabungkan string ya, saya ilustrasikan di sini. Misalnya saya deklarasikan sebuah string builder seperti ini ya, string builder. Oke, kita buat sebuah objek string builder, kemudian kita memiliki sebuah teks di sini, misalnya kirim pesan. Nah, ini teks yang pertama. Teks yang kedua misalnya dan barang gitu ya, dan barang seperti ini. Nah, kita ingin menggabungkan dua buah string ini ya, dua buah string ini yaitu teks dan teks 2 menggunakan string builder. Caranya nanti seperti ini. Jadi string builder ini memiliki sebuah metode namanya metode append. Jadi kalau metode append ini saya panggil, kemudian saya masukkan ke sebagai argumen string di sini. Ya. Maka yang sebelumnya string builder ini kosong, maka string builder akan mengandung teks ini ya, kirim pesan ini. Jadi kalau misalnya ini saya tampilkan system.out. Misalnya saya tampilkan string builder ini ya. Begitu saya jalankan, maka string builder ini, nah ini adalah isi dari string builder. Kemudian kalau mau saya tambahkan otomatis di belakangnya saya bisa panggil metode append lagi. Kemudian yang saya masukkan adalah teks 2. Nah, ini nanti otomatis teks 2 akan ditambahkan di belakang kirim pesan ini ya. Jadi kalau seandainya ini saya cut, kemudian ini Ctrl V di sini, begitu saya jalankan, maka jadinya seperti ini ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita gunakan ini string builder ini ya, string builder yang ini, append ini seperti ini ya, append berarti sub text. Oke. Berdasarkan diagram yang ini ya. Oke. Jadi berdasarkan diagram yang ini ya, jadi proses pengisian buffer dan proses konversi string ini dilakukan berulang-ulang ya, sampai string tidak ada isinya. Oke, berarti nanti kita menggunakan while, kita panggil while seperti ini, kita tentukan block statement di sini. Nah, ini berdasarkan diagram ini ya, diagram ini pengisian buffer, kemudian konversi dilakukan berulang-ulang. Sebetulnya penambahan string juga, penggabungan string juga dilakukan berulang-ulang. Ya. Jadi di sini saya statement yang 3 statement ini saya jadikan block statement while kita tentukan expression yang ada di while di sini nih nanti haruslah sebuah expression yang bernilai boolean true atau false ya, true atau false. Kemudian berdasarkan diagram kita ini nanti, jadi proses ini dilakukan berulang-ulang selama stream ini tidak kosong. Ya, artinya selama stream ini ada isinya, maka proses ini berulang-ulang dan proses pengisian buffer dan konversi string ini dilakukan berulang-ulang. Proses ini berhenti ya, perulangannya berhenti jika stream ini kosong. Di Java sudah disediakan metode available untuk
input stream. Untuk objek input stream kita panggil input stream.available. Nah, metode available ini nanti jika dipanggil dia akan menghasilkan angka selain 0 apabila input stream ini masih ada isinya. Jadi selama input stream ini memiliki byte meskipun 1, maka ketika metode available ini saya panggil dia akan menghasilkan nilai lebih dari 0. Ketika input stream ini kosong, tidak ada isinya, maka metode available ini jika kita panggil akan menghasilkan nilai kosong. Ya, ini berarti expressionnya saya bentuk seperti ini. Jadi selama input stream tidak kosong ya artinya maka block statement yang ada di sini ini dikerjakan. Oke. Kita tambahkan sebuah statement yang ada di sini. Ketika string builder ini sudah penuh ya, setelah string builder ini terisi semua byte dari semua teks yang dibaca dari input stream ya melalui proses while ini, kemudian string builder ini harus diisikan ke jTextPin ya, di TextPin view ya di sini. Untuk mengisikan string builder ke TextPin view seperti ini ya. Oke, di sini kita nanti menggunakan objek style document. Oke. Style document, kemudian style document. Kemudian style document ini, objek style document ini kita deklarasikan variabel yang nanti digunakan untuk memegang objek style document ya. Style document diperoleh dari objek ini dari TextPin ya, TextPin view, kemudian get style document. Nah, kemudian kita nanti bisa menambahkan string builder yang sudah terisi dari semua teks dari input stream ini ke bagian akhir ya. Jadi nanti jika pengguna program itu saya langsung ini saja ya, klik kanan open with this builder misalnya seperti ini ya. Pengguna program misalnya memasukkan teks ya di sini, kemudian ditambahkan ke sini, kemudian ada teks masuk. Teks yang lama ini tidak boleh dihapus, teks yang lama harus tetap ada. Jadi teks yang baru masuk akan ditaruh di setelahnya ya, dari setelahnya teks yang sudah ada di sini. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kita bisa gunakan metode insert ya, insert string ya. Kemudian kita harus menentukan 3 buah argumen. Yang pertama adalah offset, yang berikutnya adalah string yang mau kita masukkan ke TextPin, kemudian atribut set. Ini sementara bisa kita set ke 0 saja sementara. Kemudian string ini kita isi dengan string builder. Ya, seperti ini. Kemudian offset ini karena kita mau menambahkan di baris di bagian terakhir dari TextPin ya, kita bisa mengisinya dengan panjang dokumen length ya, get length. Jadi misalnya history misalnya misalnya TextPin yang ada di sini ini ya, misalnya TextPin yang ada di sini ini terdiri
Sudah ada beberapa baris teks, kemudian panjangnya misalnya panjang keseluruhan teks yang ada di sini misalnya 50 gitu. Berarti nanti kalau ada teks yang masuk, maka dia harus disisipkan ke baris yang ke-50 ya. Karena baris yang ke-0 karena ini dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0 sehingga yang terakhir adalah 49. Jadi misalkan di sini ada kumpulan teks yang panjangnya 50 karakter, maka kalau ada teks yang baru masuk ke sini akan disisipkan ke karakter yang ke-50 ya. Oke. Oke, ternyata ini ada pesan error ya. Ini coba kita lihat di bagian yang sebelah ini. Ini kita klik saja. Oh, ternyata ini saya klik saja ya. Ternyata metode insert string itu tidak bisa digunakan untuk string builder ya bentuknya. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk string builder. Coba baca yang ini, the method insert string ya in the type document is not applicable for argument integer string builder null. Nah, berarti ini the method insert string integer string ini berarti argumen yang kedua harus berupa string ya. Jadi ini argumen ini harus berupa string. Kita bisa mengubah string builder ini, objek string builder ini ke string dengan memanggil metode yaitu toString. Ini. Ternyata masih ada error. Kita tambahkan exception. Ini diklik saja di sini, kemudian tambah ini ya, pilih yang add catch ini ya, add catch clause to surrounding try ini ya. Kemudian pilih yang bad location exception di sini. Oke. Kemudian disimpan saja. Oke, kita review sekilas ya kode-kode yang sudah kita ketikkan ini. Ketika button connect ini diklik ya, kemudian soket ini terbentuk, kemudian input stream terbentuk, kemudian string builder, kemudian buffer. Nah, kemudian ini yang jadi permasalahan ya. Begitu button connect itu diklik, maka input stream kosong nilainya. Karena input stream nilainya kosong, maka expression ini pastilah bernilai false. Karena ini bernilai false, maka blok statement yang ada di sini tidak dikerjakan, sehingga proses dilanjutkan ke statement berikutnya. Kemudian statement berikutnya, kemudian selesai. Nah, ketika pengguna program server mengisikan teks kemudian mengirimkan teks ya tentu saja tidak akan terbaca ini input stream ini ya, karena blok ini tidak akan pernah dikerjakan ya, sehingga ini harus kita rubah expression yang ada di sini, harus kita ganti ya. Yang perlu kita pahami untuk mengganti expression yang ada di sini ya, karakteristik method read ini ya. Karakteristik method read yang ada di objek input stream ini, dia akan memblok ya. Dia akan memblok eksekusi statement-statement setelahnya. Jadi statement-statement setelahnya ini akan diblok ketika input stream ini kosong. Jadi jika input stream ini kosong, terus kemudian kita panggil method read, maka method read akan berhenti, eksekusi akan berhenti di sini. Tidak akan diteruskan ke bagian bawahnya. Nah, ini expression ini ya menggunakan karakteristik ini, juga mempertimbangkan karakteristik method read ini. Kemudian expression ini bisa saya ganti ke literal boolean true seperti ini. Ketika ini saya ganti sebuah expression yang ada di while ini saya ganti boolean true, ketika tombol button connect itu saya klik, maka soket terbentuk, kemudian input stream terbentuk, kemudian string builder, kemudian buffer terbentuk. Nah, karena expression ini bernilai true, maka dia akan melanjutkan ke block statement
Ya. Kemudian karena ini true, maka yang dieksekusi pertama kali adalah statement di baris 94 ini dikerjakan. Karena input stream masih belum ada isinya ya. Ketika pertama kali tombol connect diklik, input stream masih kosong, maka proses eksekusi akan berhenti di sini. Ya, proses eksekusi akan berhenti menunggu sampai input stream ada isinya. Ketika input stream ada isinya, maka baris setelahnya akan dikerjakan, gitu ya. Jadi dia akan memblok eksekusi di sini. Oke. Karena bagian expression di while ini berupa literal boolean true ya, maka block statement ini akan terus dikerjakan tanpa ada hentinya. Ini disebut dengan infinity loop ya, loop yang tak hingga terus dikerjakan karena expression yang ada di sini tidak akan pernah bernilai false. Ya, jadi ini terus dikerjakan, maka statement-statement yang ada di bawah statement while ini menjadi unreachable code ya. Makanya di sini muncul error namanya unreachable code ini. Oke. Ini kita pindah saja. Kita cut, kemudian kita pindah ke sini ya. Oke, kita simpan. Nah, berdasarkan diagram ya. Jadi berdasarkan diagram pembacaan buffer ini terus dilakukan, pembacaan kemudian konversi ke string, kemudian penggabungan akan terus dikerjakan selama input stream ini ada isinya. Setelah input stream ini kosong, ya kosong karena sudah dibaca ya, maka hasil penggabungan string ini akan ditampilkan di JTextPaint ya. Ini berarti ini baris ke 98 dan 99 ini yang digunakan untuk menampilkan teks ke TextPaint view dikerjakan apabila input stream ini kosong. Oke. Kita tambah if ya, if statement if, kemudian ini menjadi block statement. Jadi ini dikerjakan apabila input stream ini kosong, sehingga expression yang ada di bagian if bisa saya tulis seperti ini. Available sama dengan kosong ya, seperti ini. Oke, kita review lagi baris-baris code yang sudah kita tambahkan, yang sudah kita modifikasi juga ya di sini. Oke, misalnya kita simulasi saja. Misalnya input stream terisi dengan jumlah 7 byte ya. Byte yang ke-0, byte yang ke-1, byte yang kedua, 3, 4, 5, dan 6. Yang mana byte yang ke-0 ini merepresentasikan karakter A ya. Merepresentasikan karakter A, B, C, D, E, F, G misalnya ya. Misalnya seperti ini A, B, C, D, E, F, G. Oke. Ada 7 karakter ya. Per karakter ini per byte. Per byte per karakter, oke. Kemudian karena ini ekspresi ini bernilai boolean true, maka statement pada baris 95 ini dikerjakan ya. Begitu dikerjakan maka buffer akan berisi, saya singkat B, buffer akan berisi, ini contoh buffer dengan kapasitas 3 byte ya. Ini biar enggak, ini buffer akan terisi A, B, C, yaitu byte yang ke 0, 1, dan 2. Ini saya tulis byte yang ke 0, yang ke 1, yang ke 2. Atau A, B, C misalnya ya. Seperti ini. Nah, kemudian input stream otomatis menjadi 3, 4, 5, dan 6. Atau kalau kita simpulkan sebagai karakter di sini D, E, F, G ya. Ini contoh saja ya, ini contoh. Kemudian proses pembentukan subtext dikerjakan
diperoleh dengan mengolah buffer, sehingga subtext yang ada di sini menjadi, saya singkat S saja. Ya, saya singkat S. Sehingga subtext yang ada di sini menjadi ABC. Oke. Karena subtext yang ada di sini ABC, maka string builder yang ada di sini menjadi ABC. Oke, saya singkat SB. Kemudian expression pada statement if dievaluasi karena input stream di sini masih mengandung 4 byte ya, sehingga evaluasi yang ada di sini menghasilkan boolean false. Karena di sini false, maka block statement yang ada di sini nggak dikerjakan. Kemudian evaluasi terhadap expression while dikerjakan karena ini bernilai true. Kemudian baris ke statement pada baris ke-95 dikerjakan ya. Saya pisahkan seperti ini. Maka buffer sekarang menjadi diisi byte yang ke 3, 4, dan 5. Ya, kemudian input stream diisi dengan byte sisanya 6. Ya, jadi input stream sisanya ini 6 ini. Oke. Karena 3, 4, 5 sudah diisikan ke buffer. Nah, kemudian string menjadi DEF karena string ini dibentuk dari byte yang ke 3, 4, 5 ya. Kemudian ini menjadi DEF. Kemudian string builder karena ini menambahkan di belakangnya, maka string builder sekarang menjadi ABC DEF. Oke. Kemudian input stream di sini karena masih mengandung 1 byte, maka method available ini menghasilkan nilai lebih dari 0, sehingga expression yang ada di sini bernilai boolean false, block yang ada di sini tidak dikerjakan. Oke, kemudian kembali ke sini untuk mengevaluasi expression yang ada di while. Kemudian karena ini bernilai true, baris ke-95 ini dikerjakan. Oke, ketika baris 95 ini dikerjakan, maka nilai buffer ini menjadi 6, 4, 5 ya. Bukan 6 saja, tapi 6, 4, 5. Karena buffer yang ada di sini ini ukurannya adalah 3 byte. Kita tetapkan 3 byte. Maka 6 akan mengisi byte yang terdepan yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang input stream menjadi kosong, nggak ada isinya. Ya, input stream menjadi kosong. Nah, apa yang terjadi ketika pembentukan subtext ini? Karena subtext ini dibentuk dari buffer ya, maka subtext menjadi G, E, F ya. Ya, ini 4 dan 5 ini kan tadi kita tetapkan ya, kalau 0 ini A, 1 ini B, 2 ini C, dan seterusnya ya. Ini menjadi GEF. Nah, terus bagaimana yang string builder? Nah, string builder ini menjadi A, B, C, D, E, F, G, E, F. Nah, ini kan salah ini ya. Seharusnya kan kita A, B, C, D, E, F, G saja, bukan A, B, C, D, E, F, G, E, F. Ya. Maka ini harus kita perbaiki ini baris code kita ini. Oke, ini saya teruskan dulu. Karena input stream ini sudah kosong, maka metode ini jika saya panggil akan menghasilkan nilai 0. 0 sama dengan 0, maka ini ekspresi yang ada di sini bernilai boolean true. Karena boolean gini true, maka block statement yang ada di sini dikerjakan. Ya, tetapi salah ini. Soalnya ada sisipan 2 ya, EF. Nah, ini kita harus
harus modifikasi ini. Nah, ini kemudian ini kita bisa modifikasi yang bagian yang ini saja ya. Ini bisa kita modifikasi. Ini bisa saya hapus komentar-komentar ini. Ini saya hapus juga ini. Ini juga saya hapus biar rapi. Nah, kita gunakan ini sementara saya kasih komentar dulu. Seperti ini ya biar tahu perbedaannya. Subtext sama dengan new string gitu ya. Nah, ini kita pilih string yang dengan argumen offset ya, dengan argumen offset. Nah, ini ada 4 argumen ya, ini ada 4 argumen. Argumen yang pertama tentu saja buffer ya. Kemudian kita isi offset. Offset ini indeks yang pertama ya, indeks pertama ini kita isi 0. Kemudian length ini panjang. Panjangnya ini kita isi dengan, jadi metode read ini ya, metode read pada input, ada objek input stream ini, dia akan membaca, akan mengisi buffer ini. Tetapi sebetulnya ketika metode read ini kita panggil, dia juga memberikan nilai atau menghasilkan nilai berupa integer ya. Nah, nilainya ini adalah jumlah byte yang dia baca. Jadi metode read ini kalau saya panggil itu akan menghasilkan sebuah nilai, yaitu yang nilai tersebut merepresentasikan berapa banyak byte yang sudah dia baca. Itu ya. Ini saya simbolkan jumlah byte gitu aja ya, jumlah byte ya. Oke, jumlah byte. Kemudian ini jumlah byte ini saya kopikan ke sini. Jadi kalau misalnya input streamnya ini berisi 2 byte, sedangkan buffernya ini memiliki kapasitas 3 byte, maka ketika metode read pada objek input stream ini saya panggil, maka dia akan menghasilkan 2, yaitu banyaknya jumlah yang sudah dibaca, bukan banyaknya jumlah buffer ya, banyaknya elemen buffer bukan, tapi banyaknya byte yang sudah dia baca. Tentu saja char set ini kita set UTF-8 ya, supaya match dengan program server. Oke, ini. Oke, ini saya hapus. Oke. Jadi seperti ini ya. Misalnya byte kita ini sebagai ilustrasi saja. Oke, misalnya byte, berikan byte ya, ada byte B, misalnya byte B 0, 1, 2, 3. Misalnya kita mau membentuk string S dengan offset ini saya tulis ini ya, new string dengan dari byte B, dari array byte B, kemudian offset 1 misalnya ya, offset 1 jumlah byte-nya itu 3, maka menghasilkan ini 1, 2, dan 3. Oke. Yang diambil adalah 1, 2, dan 3. Offset ini indeks yang pertama ya. Yang mana yang mau diambil. Kalau di sini offsetnya nilainya 0, maka ini yang diambil. Mulai ini yang diambil. Nah, ini panjang, berapa banyaknya elemen yang diambil. Misalnya saya tentukan offsetnya 2, kemudian panjangnya 2, maka saya peroleh ini 2 ya, offset yang ini 2, kemudian karena panjangnya 2 jadi saya ambil 2 dan 3 itu ya. Oke, saya rasa sudah memahami. Oke. Saya kembali ke bagian server ya. Kembali ke bagian server.
ketika pengguna program mengetikkan di JTextPin dan kemudian klik send, maka di sini harusnya hilang ya, harusnya kosong. Kemudian apa yang dia ketikkan tampil di sini, termasuk juga tampil di bagian klien yang ada di sini ya. Nah, oke, saya masuk ke server di sini. Ini saya hapus, tidak penting. Kemudian di sini ketika ini selesai, jadi ketika ini button ini klik, tombol button ini klik, ya selesai diklik ya, maka text pin ya send di sini bisa saya set teks ya, bisa saya isi kosong ini ya, jadi dia hilang. Kemudian dia juga harusnya juga tampil di text bin view ya. Text bin view ini kita set teks. Nah, supaya rapi, supaya tahu bahwa ini pesan dari klien atau ini pesan dari server, maka di sini bisa saya tambahkan seperti ini saja ya. Server, kemudian ditambah dengan pesan. Oke. Kita kembali ke klien sebentar. Di sini juga sama ya, di sini sama. Oke. Di sini saya tambah ya, di string ini saya tambah sebuah string builder, ini saya tambah dengan teks berupa server begini ya, server seperti ini, supaya tahu bahwa ini teks ini dari server begitu ya. Oke. Kalau ditambah di sini berarti oke, ini salah, tidak di sini ya. Mohon maaf, ini tidak ada di sini. Ini saja saya tambahkan langsung saya tambahkan di sininya saja. Oke, ini server. Oke. Kemudian setelah kita selesai menampilkan di text pin ya, kemudian string builder ini harus kita kosongi. Kalau tidak nanti tertumpuk ya, string builder ini tertumpuk pesan-pesan sebelum-sebelumnya. Padahal string builder ini begitu selesai ditampilkan harusnya kosong ya. Ini saya kosongi string builder di sini. String builder di sini saya bikin aja objek baru ya. Saya bikin aja sebuah objek baru, maka dia menjadi kosong di sini. Oke, kemudian buffernya saya tambah jadi 16 byte. Oke, ini kita coba, ini kita jalankan. Oke. Ini juga kita jalankan. Oke, sepertinya sudah muncul. Oke, seperti ini ya. Oke, ini program kita seperti ini. Oke, ini sisi server, ini sisi klien pertama. Server harus mengaktifkan dulu ya. Misalnya saya isi port TCP-nya port 9000, kemudian saya klik activate. Setelah itu di sisi klien saya masukkan IP, karena ini berjalan di satu PC ya, ini bisa saya masukkan IP loopback ya. IP loopback, IP interface loopback, kemudian samakan dengan port yang diaktifkan oleh server, kemudian klik connect di sini. Kemudian di sisi server ketikkan perintah, ketikkan teks ya, misalnya kirim pesan gitu, hello
Word misalnya ya, itu diklik. Nanti di sini muncul ini yang berasal dari server ya. Ini teks ini berasal dari server. Yang di sini menjadi hilang. Ya, di text pane ini menghilang, tampilannya taruh di sini. Oke, ini tadi masih satu arah ya, dari server ke klien, dari program server mengirimkan teks ke program klien. Bagaimana kalau arah sebaliknya ya, dari program klien ke program server? Kita bisa kita mulai dari bagian server dulu ya, di sini. Oke, kita masuk ke desain dulu, kemudian di sini ya. Di sini, oke, ketika tombol activate ini saya klik, seharusnya dia sudah mendengar ya, harusnya dia membentuk objek soket, kemudian dia mendengar kalau ada pesan yang masuk ya. Ini bisa saya copy saja ya, bisa saya copy karena alur logika berpikirnya kurang lebih mirip ya di sini. Terus ini saya copy mulai dari input stream ini sampai while true yang di sini. Kemudian ini saya kopikan di sini. Oke. Oke. Nah, oke di sini. Oke, di sini. Kemudian input stream yang ada di sini, kita deklarasikan dulu ya. Kita deklarasikan dulu sebagai instance variabel di sini, berarti private input stream input stream seperti ini. Kemudian ini saya klik, pilih import. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Oke. Nah, ada beberapa yang perlu kita ganti ya. Pertama, ini menjadi klien ya. Ini karena pesan dari klien. Kemudian ini kita tambah exception. Ini kita klik aja. Kemudian kita pilih add exception to existing catch clause supaya nanti exception handlingnya itu ditaruh di sini ya, biar rapih. Oke, di sini pilih yang bad location, rekomendasi yang paling atas sendiri. Kemudian ini sudah selesai yang sisi server. Oke, di sisi server sudah bisa menerima pesan ya harusnya ya. Ini di button activate ya, di button activate yang ada di sisi server ini kalau kita klik, maka selain dia nanti bisa membuat objek output stream sehingga dia nanti digunakan untuk mengirim, dia juga bisa menerima ya. Kemudian yang perlu kita tambahkan adalah di sisi klien ya, di sisi klien. Nah, di sisi klien ini di bagian pengiriman ini ya. Oke, 129 ya, di sini ya. Di button send di sini harus kita tambahkan baris code untuk mengirim teks ke program server. Ya, ini saya copy saja. Kurang lebih sama ininya alurnya ya, soalnya ini satu blok ini saya copy, kemudian saya copy paste di button send ya, di button send. Nah, tentu saja kita harus membuat objek output stream, dan objek output stream ini dibentuk ketika soket ini terbentuk ya. Jadi di sini kita harus tambahkan objek output stream, pembentukan output stream socket.get output stream ya, seperti ini. Kemudian kita deklarasikan instance variable output stream di sini. Oke. Ini saya copy, di sini ganti output stream, di sini output stream. Oke. Ini diklik saja, kemudian ini pilih yang ini. Oke.
simpan, kita pastikan lagi di tempat di bagian ini ya. Oke. Kemudian kita pastikan lagi, berarti ini kita ganti jadi klien ya. Oke, ini kita ganti jadi klien. Kemudian kita perbaiki ya, tadi ya kita perbaiki. Pertama kita tambahkan di text pane view ini kita tambahkan seperti ini ya, /n seperti ini untuk membuat baris baru ya. Ini untuk menambahkan baris baru. Kemudian ketika kita mengirim ya, ini juga tidak boleh menggunakan cara seperti ini. Kita gunakan cara seperti ini ya. Untuk mengisi JText pane view caranya ini, kemudian kita copy saja di sini ya, ini dihapus saja ini ya, ini dihapus saja, kemudian ini diganti server. Oke. Nah, ini baru diisi dengan pesan gitu ya. Oke, ini klik di sini, kemudian add exception to existing catch clause, kemudian ini seperti ini. Oke. Sama yang ada di sisi klien ya, yang ada di sisi klien. Berarti ini saya copy saja. Pertama yang ada di sisi klien ini nggak boleh seperti ini. Oke. Ini dihapus saja ya, ini diganti. Oke, ini saya tambahkan satu untuk mendapatkan objek style dokumen ya, untuk mendapatkan objek style dokumen. Oke, kemudian sudah di sini saya ganti klien. Oke, kemudian di sini saya klik add exception. Ini pilih yang bad ini. Oke. Kemudian tampilannya yang ada di sini tambahkan satu untuk baris baru ya. Oke. Kemudian kita coba. Oke. Ini juga sama. Oke. Kemudian ini saya masukkan port 9000 misalnya ya, activate. Kemudian ini saya masukkan loopback, IP loopback interface. Karena ini dua program ini berjalan di satu komputer yang sama. Kemudian connect. Kemudian di sini saya masukkan kirim pesan dari server misalnya. Seperti ini ya. Kemudian yang di sini kirim pesan dari klien. Nah, seperti ini ya. Oke.